98,1 Harmony FM The Family Radio Station, 96,1 Prima FM Radio Musik Indonesia, dan 90,2 Kiss FM Cilegon Radio Newong Banten. Kamu masih dengerin Sapa Pagi Indonesia di hari ini. Dan buat kamu yang ngikutin sosial media kita, tahu nih di pagi hari ini kita punya bincang-bincang apa. Dan yang pastinya ini seru banget bakal kita bahas di pagi hari ini, karena kita bakal berbincang bersama dengan pimpinan baru nih yang ada di Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Serang yang dilantik pada hari Rabu 24 Juni 2026. Nah, kita penasaran nih kira-kira apa suasana-suasana baru, program-program baru yang akan disiapkan, dan mungkin pandangannya soal potensi zakat, infak dan sodakoh di Kabupaten Serang seperti apa. Karena kita tahu ya, kalau ngomongin soal Kabupaten Serang itu besar sekali wilayahnya, dan tentu kalau ngomongin soal potensinya ini juga harusnya sih sangat besar ya. Dan sudah bersama kita pada pagi hari ini ada Bapak Haji Abdul Muhyi MPD selaku Wakil Ketua 1 Basnas Kabupaten Serang, sudah hadir dan langsung kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Kelihatan banget semangatnya. Iya. Dan mudah-mudahan ini masih terus semangat untuk bertugas Pak ya? Ya, insyaallah. Oke, tapi sebelumnya kita mau mengucapkan dulu selamat nih atas amanah baru sebagai Wakil Ketua 1 Basnas Kabupaten Serang. Dan kalau ngomongin soal amanah ini nih Pak, sebenarnya dalam konteks melayani dan menghadirkan kemaslahatan gitu, makna amanah ini buat Bapak sendiri apa sih? Ya, amanah ini kan ada orang yang beranggapan ini adalah sesuatu yang sangat banyak nanggung resiko ya. Iya. Artinya ada orang yang kemudian diduga kuat dia bisa menjalankan, ada juga orang yang tidak mampu untuk menjalankan. Bagi saya, karena ini sebuah kepercayaan dari orang lain, kita mencoba untuk menjalankan itu sambil juga terus untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kami, juga terus membuka diri, mendengarkan masukan, kritikan-kritikan konstruktif dari pihak lain. Oke, tentunya masukan-masukan ini enggak cuma masukan-masukan baru, tapi masukan-masukan sebelumnya yang mungkin belum sempat terimplementasikan, ini diserap aspirasinya dan mungkin digodok untuk bisa menjadi apa ya, ibaratnya kebijakan baru kali ya. Bisa gitu. Oke, dan sebenarnya kalau ngomongin soal jajaran yang ada saat ini, sebenarnya visi besar apa nih yang sebenarnya ingin diwujudkan Basnas Kabupaten Serang untuk kedepannya? Basnas Kabupaten Serang berkeinginan ikut serta mensejahterakan, menciptakan kemaslahatan yang lebih luas kepada masyarakat Kabupaten Serang. Kita ingin berkontribusi terhadap mereka yang memerlukan itu. Oke, jadi selalu berkontribusi untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Dan tentunya ini kalau ngomongin soal Basnas sendiri, orang pasti kenal lah sebagai lembaga penghimpun zakat, infak dan sedekah gitu. Dan sekarang kita tahu situasi ekonominya ini lagi nggak menentu gitu. Nah, peran strategis Basnas di tengah ekonomi kayak sekarang kayak gimana nih Pak? Sesungguhnya Basnas ini ya, dari sisi objek ataupun muzaki itu kan lebih dominan itu adalah kepada mereka-mereka sebagai ASN, ASN di Kabupaten Serang. Jadi seharusnya tidak ada dampak yang begitu serius ya terhadap capaian pengumpulan zakat itu, karena kan mereka kan sudah pasti gajinya, kemudian maka pasti juga zakatnya, dan karena ASN kan zakatnya kan langsung dipotong oleh Pemda. Jadi dan ini barangkali tantangan besar yang ke depan, bisa tidak sih Basnas ini mencari muzaki di luar ASN.
Itu tantangannya kita. Karena sekarang ini dimanapun itu yang namanya business itu 90% lebih itu dari ASN. Gitu. Dari masyarakat sangat minim banget. Wallah alam, ada apa ini? Apakah tingkat kepercayaan yang masih rendah dari masyarakat dan perbaikan dari internal business sendiri. Nah itu, ini yang menarik dan jujur saya baru tahu gitu ya. Selama ini berarti khususnya untuk di Kabupaten Serang sebagian besar ini penghimpunannya masih lebih besar dari ASN gitu ya. Jadi masyarakat ini apakah entah itu mungkin literasi soal zakatnya atau gimana yang masih minim, atau mungkin juga tadi sempat disinggung apakah kepercayaannya masih rendah kepada Basnas atau seperti apa. Nah ini yang bakal jadi ibaratnya tantangan yang harus dijawab oleh Basnas ke depannya ya. Tapi balik lagi kalau ngomongin soal itu tantangan ekonomi sekarang, apakah ini menurunkan minat masyarakat untuk mungkin menyalurkan zakatnya atau mungkin juga infak sodako lewat Basnas khususnya di Kabupaten Serang? Kalau ada saya perhatikan itu mereka rendah menyalurkan zakatnya kepada Basnas Kabupaten Serang itu bukan didominasi karena sedang turunnya faktor ekonomi, tapi lebih pertama yang tadi kita perlu menanamkan kepercayaan kepada masyarakat. Kedua, masyarakat itu pengennya langsung, masyarakat pengennya langsung memberikan kepada mustahik. Kenapa? Karena merasa kalau langsung itu ketemu langsung mustahiknya, dan dia meyakini ini nyampe lah gitu kepada mereka. Kemudian juga ikatan hati, ikatan persaudaraan semakin kuat kalau dilakukan itu langsung. Itu sisi kelebihannya. Tapi bukan berarti Basnas melalui Basnas itu tidak punya kelebihan. Ya, pertama itu kita sebagai warga negara, ini adalah lembaga yang dibuat oleh negara. Ya, maka perlu kita juga taatlah kepada negara. Makanya kan negara pemerintah membuat undang-undang ya. Undang-undang Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 itu. Nah, itu maka harus kita sebagai warga yang taat mestinya itu kita mengikuti itu ya. Walaupun sekali lagi memang belum ada sanksi yang kuat gitu bagi mereka yang tidak melindungi. Kedua, kenapa ke Basnas? Basnas insya Allah lebih profesional dalam artian pemetaan mustahik. Pemetaan mustahik ini benar-benar, kemudian juga pemerataan. Ya kan, pemerataan jangan di situ-situ aja, jangan orang itu aja. Toh kan mustahik banyak, yang fakir miskin tidak di tempat itu saja, tapi maka ini perlu manajemen, maka disitulah perlu peranan Basnas. Nah itu dia, sebenarnya peran Basnas ini sangat besar gitu ya, cuman mungkin kebiasaan dari masyarakat zaman dulu yang ibaratnya masih memegang teguh kalau untuk penyaluran zakat lebih baik langsung mereka sendiri yang menyalurkan, karena merasa kayak ini lebih tepat sasaran gitu ya. Dan mungkin kayak mengingat pepatah zaman dulu itu kayak lebih memperhatikan tetangga, jadi kayak daripada nanti tetangga nggak kedapetan, ya udah saya nyalurin zakat ke tetangga langsung deh gitu. Betul. Tapi nih kalau ngomongin soal Kabupaten Serang sendiri yang ya kita tahu lah ini wilayah yang sangat luas, penduduknya juga sangat banyak dan perusahaan-perusahaan juga banyak nih Pak di Kabupaten Serang. Tapi kalau ngomongin soal potensinya sendiri, potensi zakat, infak, sodako yang ada di Kabupaten Serang yang mungkin udah mulai terpetakan nih sama Bapak dan kawan-kawan di Basnas Kabupaten Serang, seberapa besar sih Pak? Hasil dari penelitiannya, survei yang dilakukan oleh Basnas Pusat, di Provinsi Banten itu potensi ada sekitar 11 triliunan. Wow. Ya. Dan untuk Kabupaten Serang itu potensinya 950 miliar. Oke. Ya. Tapi kemampuan Basnas Kabupaten Serang menghimpun tahun kemarin ya itu hanya di angka 27 miliar. Oke. Ya, jadi masih sangat terlalu jauh banget ini. Realisasinya. Realisasinya. Ya, ini yang perlu kita gali sesungguhnya. Ya, karena sekali lagi itu kita masih baru berkutat di ASN saja. Betul. Belum bagaimana karena potensi tadi saya itu termasuk adalah potensi dari pertanian, termasuk dari industri. Kabupaten itu luar biasa industrinya. Tapi nggak ada satupun pabrik ya sebesar dan sebanyak karyawan di Nikoma segala macam itu nggak
ada yang masuk ke Basnas. Ini yang sangat disayangkan. Maka perlu sinergisitas lah ya antara Basnas dengan Pemda, dengan investor ya perusahaan itu mestinya. Benar. Kita lagi mencari-cari di mana nih langkah yang harus kita lakukan. Betul. Karena kalau kita ngebayangin aja, misalkan perusahaan-perusahaan ini karyawannya, mereka nggak perlu jauh-jauh lagi buat bayar zakat atau mungkin infak dan sodako, karena Basnas ini naruh kantong-kantong penghimpunan di mungkin yang nggak harus di perusahaan ya, tapi di dekat perusahaannya, akhirnya kan jadi lebih optimal gitu ya penghimpunannya gitu, dan mungkin itu jadi salah satu program juga nanti ke depannya mungkin Pak ya. Insya Allah ya. Dan sebenarnya kalau ngomongin soal ngebangun kepercayaan publik itu, tentu tadi jadi tantangan karena balik lagi ini kebiasaan masyarakat yang udah tertanam sejak lama gitu, dan masyarakat ini gimana caranya supaya biar makin yakin gitu menyalurkan zakat, infak dan sodakohnya ke Basnas gitu, karena kadang-kadang mengubah mindset ini lumayan agak susah nih Pak. Ya, maka yang kita akan lakukan adalah pertama adalah sosialisasi. Apa sih Basnas itu? Apa sih keuntungannya? Ini perlu ya. Dan sosialisasi ini juga ini baik secara offline ya, manual atau juga digital. Karena masyarakat Kabupaten Serang ini sendiri konon setelah diperhatikan ada mungkin 80%-an itu masyarakat sudah menggunakan digital itu. Nah, kita akan ke sana. Kemudian juga perlu edukasi kepada mereka ya, baik secara syar'i atau juga secara negara, bahwa ini akan pentingnya, urgennya serta maslahat di melalui Basnas ini. Ini yang akan kita lakukan insyaallah. Dan kalau untuk memasifkan atau mungkin juga untuk mengoptimalkannya, ini biasanya harus bekerja sama siapa sih? Karena kan kadang-kadang masyarakat ini lebih percaya sama tokoh setempat gitu. Omongan tokoh setempat itu yang paling dipercaya dibanding kayak pejabat-pejabat publik gitu. Apakah ini akhirnya harus merangkul tokoh setempat atau mungkin juga kiai-kiai setempat untuk bisa menyebarkan informasi dan literasi? Betul, itu sungguhnya sudah juga kita lakukan, mungkin barangkali optimalisasinya. Kita sudah datangin kepada desa, ya aparat desa, dan di situ ada tokoh masyarakat di situ. Ya kita sudah melakukan sosialisasi, termasuk juga di perusahaan-perusahaan tadi. Ya pernah itu kita undang ada 60 perusahaan, ya. Tapi begitu datang, dan padahal yang undang langsung bupati, bukan Basnasnya, bupati. Dari 60 itu yang datang kok cuman ada 5 orang. Dan 5 orang itu pun status orang yang bukan owner, bukan. Ini orangnya cek-cek, Masya Allah. Ini jadi kurang perhatian banget kepada Basnas ini. Sekali lagi memang terkait dengan zakat ini, kalau merujuk kepada literasi di zaman Rasul atau di Al-Quran sendiri, kan zakat itu sesungguhnya ada peran negara memang. Maka kalimat yang diungkapkan juga adalah huz min amwalihim sodakotan. Ambil. Bukan mereka menyerahkan, kita yang ngambil. Berarti kalau kita yang mengambil berarti ada petugas. Itulah amilin, ya. Nah, kalau mereka yang menunaikan zakat dengan langsung sendiri, berarti kan menghilangkan unsur amilin ini. Ya, itu. Kemudian juga kita lihat kepada Nabi, ternyata memang ada tugas, ada orang yang ditugaskan oleh Nabi. Ya, seperti halnya ada ada sahabat-sahabat Nabi yang ditugaskan itu. Ya, kemudian juga orang yang ditugaskan ini resmi ya, atas nama negara, atas nama pemerintahan. Dan mungkin ya kalau sekarang ya itulah amil itu kan resmi, ada SK-nya. Ya kalau pusat dari presiden ya, kalau daerah dari gubernur atau dari bupati. Nah, inilah petugasnya. Nah, barangkali cuman memang ya petugas-petugas ini yang harus barangkali ditingkatkan ya, kapasitasnya, ditingkatkan integritasnya, biar mereka pandai dalam hal menyampaikan, dan juga dia dipercaya oleh
masyarakat. Okay. Insya Allah kita kan. Insya Allah ya. Dan sebenarnya kalau ngomongin soal petugas, ada tantangan jumlah petugasnya juga nggak sih Pak di lapangan gitu? Karena balik lagi kalau kita ngomongin soal Kabupaten Serang ini luas banget gitu. Apakah mulai tersebar juga nih petugas-petugas penghimpun zakatnya yang sudah disiapkan dari Basnas Kabupaten Serang? Atau jangan-jangan sekarang masih belum mumpuni nih untuk bisa menghimpun optimal? Seperti apa gambaran? Ya. Kalau jalur ASN ya, kita mikirkan ASN itu sungguhnya kan mereka ada yang petugas atau disebut dengan UPZ lah ya. UPZ ini ada yang di tingkat kecamatan, berarti setiap kantor kecamatan itu ada petugasnya. Ya, ada puskesmas, ya. Ada OPD ya, dinas-dinas, dinas itu banyak, dan sekarang alhamdulillah sih sudah tertata rapi dan terpantau. Jadi bulan ini siapa yang store, siapa yang terlambat, ya itu ada, ya ini luar biasa. Itu dari tataran ASN ya, pegawai pemerintah. Cuman yang non ini ya memang yang belum kita optimalkan. Sempat sih dilakukan itu. Kita sudah kerahkan mahasiswa ya atau relawan lah. Ya dikala misalkan Ramadan segala macam. Ya, tapi ini belum optimal ya. Sudah ada hasilnya belum optimal. Kita perlu evaluasi dan bagaimana supaya optimal. Nah itu dia, karena kalau cuman mengandalkan petugas yang ada aja, ini pasti kewalahan gitu ya. Perlu ada peran aktif dari masyarakat yang ikut membantu dalam penghimpunan zakat itu sendiri. Karena kalau ngomongin soal zakat tentu ini korelasinya adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Nah masyarakat sendiri ini kadang-kadang masih bingung nih dengan makna kemaslahatan itu maksudnya apa gitu. Apakah yang namanya maslahat ini cuman mendapatkan jatahnya aja ibaratnya gitu, atau sebenarnya makna sesungguhnya, dan mungkin apa ya, di zaman sekarang maslahat itu yang kayak gimana sih Pak? Artinya kita bisa menanamkan maslahat, menanamkan kebaikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kebaikan itu dari zakat. Yang sudah ditentukan 8 asnaf itu ya. Fakir, miskin, mu'alaf, sabilillah, ghorimin, fisabilillah, ibnu sabil, seterusnya. Nah, itu sesungguhnya kita sudah, apakah itu ya zakat yang konsumtif ya, misalkan sasarannya orang fakir miskin, dan memang prioritas di zakat itu adalah fakir miskin ya, yang kemudian baru sabilillah, ibnu sabil, tapi prioritasnya itu adalah kepada fakir miskin. Mungkin persentase sekitar 70-an persen itu untuk fakir miskin, yang lain-lain jangan banyak-banyak. Nah kemudian juga kita contoh di Kabupaten Serang kan, di antara mereka itu juga untuk fakir miskin tadi ada yang konsumtif, ada yang produktif. Kita juga memberikan modal ya untuk usaha dengan harapan merubah mereka dari mustahik menjadi muzaki. Gitu. Dan kita lakukan itu ya, ada program-program. Cuman memang ya ini juga lagi-lagi kita perlu evaluasi. Ternyata dalam perjalanannya ini mereka kita harapkan ini adalah namanya juga pemberdayaan, supaya mereka berdaya, syukur-syukur merubah tadi dari mustahik menjadi muzaki. Ini dalam perjalanannya ada juga yang memang kemudian sukses, ada yang kemudian belum. Nah, ini kita evaluasi kenapa sih ya kok tidak jalan. Salah satu memang kelemahan kita adalah pendamping. Pendamping. Kita tidak menyiapkan pendampingnya. Harusnya pendamping mulai dari perencanaan, pelaksanaan, terus evaluasi dan lain-lainnya. Ini PR kita. Kemudian juga kita ada program bedah rumah. Bedah rumah ada tahun ini ada sekitar 130 unit rumah. Walaupun potensi rumah yang dibedah atau juga istilah rutilah ya, rumah tidak layak huni di Kabupaten Serang masih terlalu banyak. Di tahun 2005 ini ada angka di sekitar 7.000 rumah. 7.000 rumah yang harus diteni. Tapi
Kalau Basnas doang paling kekuatan sampai 130. Ya. Nah, oleh karena itu mestinya sih memang ya kepada masyarakat, wah yang mereka muzaki nih, yang banyak duitnya nih, tolong sampaikan kepada kami zakat infak sedekahnya. Insya Allah kami akan kumpulkan. Dan ini salah satu program Rumah Hidayah ini ada segini mas ini. Iya benar. Nah, ya ke mereka yang punya perusahaan, kita nggak punya angka-angka banyak-banyak lah, lagi 10.000 aja nggak ada masalah. Betul. Ya 10.000, kalau 6.000 orang kan luar biasa. Ya, dan maka kita akan bagikan kepada mereka yang tidak layak huni. Benar-benar. Kita lihat masya Allah betul-betul tidak layak huni, kalau hujan kebocoran, angin, panas kepanasan dan segala macam, rakyat mau jatuh. Ini betul memang tanggung jawab pemerintah. Tapi pemerintah kan anggarannya sangat terbatas. Betul. Dengar-dengar di tahun ini juga banyak pengurangan. Ya seperti di Kabupaten Serang. Ya, ini dikurangi tahun anggaran segini sekitar 400 miliaran. Ya. Itu berdampak banget kepada hal-hal yang lainnya. Nah, oleh karena itu sekali lagi bentuk kemaslahatan kepada mereka, ya fakir miskin atau juga tidak fakir miskin saja. Ada yang para guru ngaji, gitu kan. Ada para kiai, dan bahkan kita merambah kepada pemandi jenazah. Nah ini kan strategis pemandi jenazah nih. Andaikan di tempat itu nggak ada yang mandiin, wah ini kan fardu kifayah. Ya. Ini harus kita juga merambah sana. Tahun kemarin saja ada sekitar 700-an pemandi jenazah yang kita bantu ya, kita berikan kepada mereka. Marbot gitu, biar ngurusin masjid itu jangan ada masjid yang kotor. Jangan ada masjid yang acak-acakan. Kita masih banyak masjid yang kotor, acak-acakan. Kita masuk masjid bukannya wangi tapi bau pesing. Ya. Nah, ini juga salah satu kita ingin menciptakan maslahat-maslahat itu kepada mereka. Nah, itu ibaratnya kayak kemaslahatan, makna kemaslahatan inilah yang harus dipahami sama masyarakat supaya mereka ya bisa berkontribusi gitu ya. Betul. Menyampaikan atau juga menyalurkan zakat infak sedekahnya lewat Basnas. Karena tadi beberapa programnya udah di-spill dikit-dikit ya. Banyak, nggak cuman yang ibaratnya konsumtif aja tapi ada yang produktif gitu. Dan mungkin salah satu pertanyaan juga dari masyarakat adalah soal transparansinya seperti apa sih Pak gitu untuk bisa meyakinkan masyarakat kalau oke, bener nih kalau infak sedekah zakat kita ini benar-benar tersalurkan gitu. Ada sudah kita MOU ya dengan salah satu media di kalau nggak salah itu dengan Kabar Banten. Jadi setiap bulan kita laporkan itu di situ ya. Penerimaan berapa, nanti penyaluran berapa di bulan itu. Insya Allah kita transparan. Kemudian juga melalui UPZ ya, unit pengumpul zakat yang di kecamatan-kecamatan kita laporkan itu seperti itu ya. Kemudian juga ada orang yang mau tahu silakan datang ya. Ini salah satu bentuk transparansi daripada kegiatan-kegiatan kami. Nah kemudian juga kalaupun memang nanti dipandang perlu ditingkatkan, kita memang perlu meningkatkan transparansi itu mungkin ya melalui ya di medsos ya kan. Sekarang masyarakat misalkan lebih banyaknya daripada baca koran, lebih banyak baca WA, TikTok segala macam. Mungkin kita akan kerjain bersama seperti itu biar bahwa pastikan, yakinkan dari mereka bahwa insya Allah kita transparan, dan ini memang harus hati-hati banget ya kalau bahasa, karena bukan saja urusan dunia tapi Basris urusan akhirat. Ya, urusan akhirat kualat istilahnya kalau nyimpang itu. Benar-benar. Nah itu dia. Jadi kalau ngomongin soal transparansi ini upayanya udah banyak banget gitu ya. Kalau masyarakat pengen tahu lebih langsung gitu ya, bisa langsung datang ke kantor Basnas Kabupaten Serang Pak ya. Bisa. Dan juga informasi soal penghimpunannya ini juga ternyata di-share juga di media. Kayak tadi bekerja sama Kabar Banten Pak ya. Nah itu dia. Informasinya udah jelas banget. Jadi sebenarnya soal kepercayaan harusnya sih benar-benar percaya di sana. Tapi balik lagi, sekarang udah eranya modern banget, teknologi udah berkembang dengan pesat.
kalau untuk di Kabupaten Serang masih ada tantangan nggak sih untuk kita menghimpun zakat, infak dan sodakoh dengan teknologi yang ada? Karena zaman sekarang biasanya orang tinggal scan aja gitu. Ini kalau di Kabupaten Serang seperti apa nih tantangannya? Apakah masyarakat udah terbiasa juga dengan scan barcode untuk bayar zakat, infak, sodakoh? Nah, kita sesungguhnya sudah siapkan itu ya. Bahkan kita punya aplikasinya. Jadi orang yang mau bayar aja tinggal klik aja mau apa bentuknya, zakat, sedekah, apa segala macam, kita udah siapkan itu. Ya. Kemudian juga ya sesungguhnya sampai sekarang pun lebih banyak orang-orang yang bayar zakat ke Basnas itu ya uangnya nggak ada di Basnas tapi ada di rekening, ada di ini, jadi langsung ini gitu ya. Apalagi ASN itu dengan sistem payroll ya, itu sudah dilakukan. Ya, cuman barangkali kita perlu juga meningkatkan kembali. Di samping memang kami masih terbatas ini dari sisi SDM, ya, dari sisi SDM. Baik secara jumlah kita masih sedikit yang menangani tentang itu, atau juga secara kapasitas, kemampuan mereka ya untuk mengelola itu perlu kita upgrade ya untuk lebih optimal. Iya. Berarti ini jadi salah satu tantangan inovasi di bidang teknologinya juga ya di Kabupaten Serang. Jadi nggak cuman sebenarnya masyarakatnya ini belum terbiasa bayar zakat, infak, sedekah lewat digital, tapi petugas-petugasnya juga ini perlu ada upgrade ya supaya bisa lebih paham soal teknologi dan bisa memanfaatkan teknologi untuk penghimpunan zakatnya, Pak ya. Ini kedepannya bakal lebih banyak BIMTEK atau gimana nih? Kita sudah siapkan program-program itu ya, BIMTEK, kemudian mungkin juga kalau di Padang perlu adalah studi banding gitu kan. Ya walaupun studi banding mesti berangkat orangnya, sekarang udah canggih. Di mana Basda yang bagus ya. Kita cukup telepon atau ini, saya rasa bisa gitu. Kita perlu memang belajar dari orang-orang lain yang sudah lebih profesional gitu. Betul. Berarti kalau tadi kan disebutkan sudah ada Basnas yang secara pengelolaan atau mungkin juga penghimpunan ini udah bagus banget. Kita bisa nyontoh dari daerah mana sih, Pak? Yang lalu-lalu sebelum saya kadang informasinya ada pernah ke Jawa Timur ya. Bahkan ada yang di Sumatera gitu. Ya, ada beberapa daerah lah ya. Dalam hal tertentu dia bagus, tapi dalam hal yang lain belum tentu bagus. Benar. Ya, ada yang gitu. Ada yang daerah itu yang Basnasnya kurang komunikatif dengan Pemda. Ada yang gitu. Ini sesungguhnya jangan ditiru, karena bagaimana juga adalah Basnas itu SK-nya dari Bupati. Betul. Ya kalau tidak pandai berkomunikasi ya nanti dukungannya kurang. Ya apalagi saat ini sangat mengandalkan itu muzak itu dari ASN, dan ASN kiblatnya komandannya adalah kepala daerah. Betul. Gitu kan. Kalau dengan kepala daerah tidak akur ya susah. Benar. Termasuk juga adalah dengan anggota dewannya gitu. Walaupun ya mohon maaf anggota dewan itu dia menggunakan banyak anggaran yang banyak, tapi ini belum optimal ya kerjasamanya bagaimana. Termasuk anggota dewan mau menyalurkannya itu langsung ya itu kepada konstituennya, tidak melalui Basnas. Sehingga kalau kita warain gimana Pak? Saya mudah langsung. Ya udah. Benar-benar. Ya kita ya dengan alasan masing-masing lah ya. Betul, kita nggak bisa memaksakan mereka gitu bisa. ya. Mungkin punya tujuan ya entah itu tujuan politis atau apapun itu betul. gitu kan. Tidak bisa memaksakan itu. Tapi balik lagi kalau ngomongin soal teknologi, saya sendiri sebenarnya juga udah mulai memanfaatkan teknologi nih Pak buat bayar zakat dan infak sodakoh gitu, karena biasanya ya tinggal scan atau mungkin juga sekarang kan di e-commerce juga banyak kan menyediakan betul. Ibaratnya platform-platform untuk kita bayar zakat segala macam, dan mungkin itu ke depannya bisa dikembangkan ya. Ya insya Allah. Oke. Dan balik lagi kalau ngomongin soal perusahaan, ini kan juga mereka sebenarnya punya CSR yang bisa nggak sih Pak CSR ini sebenarnya dihimpun untuk lewat Basnas supaya bisa benar-benar berdampak untuk masyarakat Kabupaten Serang.
Ya, kalau tidak salah, kalau CSR itu sungguhnya sudah jalan, cuman itu sudah ada lembaga sendiri, bahkan himpunan tersendiri ya, bahkan juga ada perda-perda tersendiri. Itu ada badan atau forum lah, sehingga dari perusahaan itu masuk ke lembaga yang ditunjuk itu. Memang sih belum kerjasama dengan Basnas ini. Karena kan kalau CSR kan lebih bukan berangkat dari personal ya, tapi dari perusahaannya, dan itu ya istilahnya itu bukan zakat lah gitu. Sementara kalau kita kan sasarannya adalah karyawannya. Nah itu, dan inilah yang belum. Ya seharusnya mudah-mudah saja ya. Entah apa yang dikhawatirkan oleh mereka, apa yang ditakutkan oleh mereka. Kan kalau mau bahwa semua karyawan, misalkan PT Anu, gajinya dipotong 10.000 ke Basnas untuk membantu orang miskin, untuk membantu rumah tidak layak huni. Bisa saja padahal gitu ya. Dan kalau 10.000 seberapa sih gitu. Cuman kok sulit banget ini. Apa sih kendalanya? Itu yang perlu kita masih gali. Karena kalau ngomongin soal zakat, sebenarnya orang mindsetnya ini masih soal zakat fitrah aja gitu. Padahal masih ada zakat-zakat lain yang mungkin masyarakat masih belum aware gitu ya, masih belum sadar kalau itu tuh kewajiban mereka juga yang harus dikeluarkan. Nah kalau untuk di Kabupaten Serang, seberapa besar nih masyarakat udah sadar ngomongin soal zakat selain zakat fitrah? Karena jujur kalau buat saya sendiri kadang-kadang kayak untuk ngitung zakat mal aja, ini rumus-rumusnya masih lupa nih Pak. Ya. Gimana? Ya sekali lagi fakta di lapangan kalau melalui Basnas dibandingkan dengan potensi itu masih terlalu sedikit ya orang yang mau mengeluarkan zakat di zakat fitrah ya. Zakat profesi lah sekarang malah istilahnya ya. Zakat penghasilan. Dan zakat penghasilan ini juga menarik nih ya. Kan zakat penghasilan itu istilahnya nisabnya itu kan sepakat para ulama itu 85 gram. Ya, cuman ini masalahnya dulu ya. Basnas itu menetapkan 85 gram itu adalah dengan asumsi per gramnya masih 1 juta. Oh, saat itu. Nah, ini kan. Nah, sekarang kalau seandainya ngikutin harga emas, kan fluktuatif. Nah, itu 85 gram itu sekarang sudah 2,5. 2.500.000. Banyak yang tidak masuk. Artinya posisinya tidak lagi muzaki. Ya. Nah, oleh karena itu untung MUI mengeluarkan. Jadi yang dimaksud 85 gramnya tidak berubah, tetap 85 gram, cuman kadar emasnya yang diturunkan. Kalau dulu adalah kadar emasnya yang taruhlah 24 gram, sekarang mah yang kadar emasnya yang 14 gram. Jadi kalau yang 14 gram kan ya paling 1 jutaan itu kan. Dan wallahu alam di toko-toko masih ada nggak tuh kadar emas yang 14 gram itu? Saya juga bukan ahli atau tidak terbiasa beli itu ya. Artinya tetap aja akhirnya kan orang yang diperkirakan itu penghasilan atau gajinya 7 juta ke atas itu sudah masuk nisab. Berarti nah itu juga pemahaman buat masyarakat gitu, karena mereka kan bingung gitu, apakah gaji saya selama ini sudah memiliki kewajiban untuk bayar zakat mal atau belum gitu. Nah ini kadang-kadang informasinya masih belum sampai ke masyarakat, sampai akhirnya mereka ragu gitu. Padahal ya balik lagi, zakat itu harusnya dijemput, bukan kesadaran dari orangnya untuk membayar gitu ya. Dan ya ini balik lagi tantangan untuk menyampaikan informasinya. Berarti kalau untuk kedepannya menyampaikan informasi ini apakah bakal terjun ke lapangan lagi nih Pak? Ya, kita sudah ada program itu. Potensi sesungguhnya juga masih ada, walaupun kita akan lebih concern itu adalah mereka-mereka yang nerima dalam pada petik gaji ya, atau uang dari APBD atau dari Pemkap ya. Memang ya salah satunya adalah ASN. Tapi ada yang di luar itu ya.
misalkan juga ini yang belum tergali adalah para pegawai desa. Oh iya. Ya, walaupun ya mungkin kalau secara zakat nisab belum nyampe lah, tapi paling tidak infak sodakohnya lah. Oh iya benar. Ya nggak usah gede-gede berapanya gitu. Ya cuman kan itu luar biasa banyak. Iya. Ya, mungkin juga misalkan ada relawan-relawan atau relawan PAUD. Bukan waduh luar biasa itu kan ribuan. Puluhan ribu mungkin kan. Nah itu juga kita nggak dari zakatnya, bahkan tidak perlu infak sodako tiap bulan karena juga mereka sedikit. Benar. Minimal zakat fitrahnya. Oh iya. Ya udah kalau yang kecil gitu zakat fitrahnya lah. Tolong salurkan kepada kami. Iya. Ya. Toh Anda juga mendapatkan itu dari Pemda dari bupati gitu. Iya. Bupati punya program nih. Salah satunya misalkan tadi tuh yang untuk membangun rumah tidak layak huni. Iya. Jangan dihitung 10 ribunya. Tapi kalau ribuan itu kan betul. Satu rumah kan kita memang menyediakan anggaran hanya 25 juta per satu rumah. Dan ini memang ada jaminan dari keluarganya agar bisa membantu menyertai pembiayaan itu. Jadi ya itu kedepannya sebenarnya jangankan infak dan sodakoh, tapi optimalisasi dari zakat fitrahnya aja gitu ya. Ini harus bisa ditingkatkan supaya ya setidaknya dari ASN ini kalau mau bayar zakat semuanya lewat Basnas gitu. Betul. Supaya manfaatnya itu benar-benar kerasa buat masyarakat Kabupaten Serangnya lagi gitu. Karena kalau khawatirnya menyalurkan ke tempat lain, kesebarnya justru bukan di Kabupaten Serang, ya kan? Yang penerima manfaatnya justru takutnya di luar gitu. Walaupun sebenarnya nggak masalah juga gitu, karena ya tetap tepat sasaran. Cuman kan harapannya ya kemaslahatannya dari masyarakat Kabupaten Serang buat warga Kabupaten Serang juga balik lagi berputarnya di situ ya. Nah ini menarik nih kalau ngomongin soal penghimpunan zakat, infak sedekah, dan juga mungkin nanti kita bakal ngebahas juga soal penyalurannya seperti apa. Tadi udah disebutkan kalau soal penyaluran ini ada yang ibaratnya zakat konsumtif, ada yang zakat produktif. Tadi salah satu zakat produktifnya adalah memberikan modal usaha. Nah selain itu ada apa aja sih? Nah nanti bakal kita bahas nih. Dan buat kamu yang mau nanya-nanya sama Pak Abdul Muhyi, ini bisa langsung aja WA ke 08 111 22981. Mau nanyain apapun itu soal zakat, ngomongin soal infak sodakoh, penyaluran segala macam, pokoknya yang berkaitan dengan Basnas bisa langsung ditanyakan di 08 111 22981. Tapi kita rehat dulu untuk sejenak. Pastiin kamu tetap barengan kita di Sapa Pagi Indonesia. Anda sedang mendengarkan spesial morning show di Banten, Sapa Pagi Indonesia. 98,1 Harmony FM The Family Radio Station, 96,1 Prima FM Radio Musik Indonesia, dan 90,2 Kiss FM Cilegon Radio Newong Banten. Masih di Sapa Pagi Indonesia di pagi hari ini, di mana kita masih bincang-bincang bersama dengan Bapak Haji Abdul Muhyi MPD selaku Wakil Ketua 1 Basnas Kabupaten Serang, ngomongin soal penghimpunan penyaluran zakat gitu ya, demi kemaslahatan umat di Kabupaten Serang. Nah ini sempat ada yang nanya juga nih Pak, dari Rizal di Ciruas yang nanyain sebenarnya dari Basnas Kabupaten Serang ini dalam menentukan prioritas penyalurannya seperti apa. Tadi kan Bapak sempat nyebutin tentu penerima manfaat dari zakat itu kan 7 orang gitu. Tapi menentukan prioritasnya ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Ya. Pertama adalah dari ayat ya, dengan menyebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, ya, kemudian wal amilin wal mu'allaf dan seterusnya. Nah ini mengacu dari situ, itu maka diprioritaskan zakat itu adalah kepada fakir, miskin. Di samping memang ini komunitasnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang mu'alaf, apalagi amil yang cuma berapa, termasuk gorimin dan lain-lainnya. Nah kemudian memang di saat mereka ini bagaimana cara mendapatkan, ya mungkin seperti ini kira-kira banyaknya orang, kenapa saya juga fakir miskin, kenapa sih tidak dapat gitu.
Ya memang luar biasa kan, karena memang kalau jumlah fakir miskin itu luar biasa. Makanya kita juga nggak mungkin bisa membackup semuanya ya. Paling tidak adalah gitu ya. Dan bagaimana caranya? Nah, kita misalkan dia domisili di mana? Misalkan domisili di Ciruas. Kita akan menyalurkan itu melalui UPZ di Kecamatan Ciruas misalkan gitu. Nah, maka hendaklah sebelum nanti Kecamatan Ciruas itu mengajukan mengajukan siapa-siapa yang kepada kita, maka itu yang bersangkutan mestinya mendaftarkan dirilah ya. Mendaftarkan diri ke Pak Camat, saya ini atau keluarga kami ini mohon nanti Pak Camat juga akan di pihak kecamatan akan melakukan itu segala macam. Termasuk kalau misalkan rumah. Rumahnya banyak banget tuh yang perlu dibantu. Gimana nih? Nah, jalurnya itu salah satunya itu jalur dari UPZ. Misalkan kita mendapatkan setoran zakat itu banyak kalau dari sisi PD atau dinas itu dari dinas pendidikan. Karena memang kan banyak banget itu kan guru-gurunya. Itu tiap bulannya di atas 100 jutaan kan ya. Nah, itu maka kita juga akan mendengar setelah dia menyerahkan zakatnya kepada kami, mereka biasanya disertai juga dengan pengusulan distribusi. Usulan distribusi, maka dia mengajukan apakah itu bentuk beasiswa. Kita beasiswa saja itu lebih dari 2.500 siswa ya, plus santri. Nah, itu jalur gitu. Mungkin juga ada kebijakan dari jalur kebijakan-kebijakan, misalkan dari bupati, kan? Wakil bupati, atau mungkin juga pimpinan Basnas itu sendiri. Nah, itu. Tapi jika memang ada hal-hal yang orang ini urgen, darurat banget gitu kan, apalagi sudah kepada nyawa, maka baiknya itu langsung datang, langsung datang kepada Basnas untuk kita segera sikapi dengan dari jalur-jalur tertentu. Jadi itu sedikit gambaran soal penentuan prioritas penerima manfaatnya ya Pak ya. Karena balik lagi tadi mungkin kalau ada masyarakat yang udah mulai gelisah gitu, aduh tetangga saya udah nggak bisa makan berapa hari gitu, langsung datang ke Basnas Kabupaten Serang supaya bisa langsung ditangani ya. Jadi nggak perlu ibaratnya lewat mana-mana lagi gitu ya, nggak harus ke kecamatan lagi atau ke mana-mana, walaupun tetap kalau bisa sih lapor dulu ya. Lapor dulu ke pemberitahuan ke kecamatan gitu kalau ada warganya ini urgent banget untuk segera dibantu gitu. Nah, tapi kalau memang urgent banget ya langsung aja ke Basnas supaya bisa segera mendapatkan pertolongan lah, ibaratnya seperti itu. Jadi itu mudah-mudahan terjawab ya Mas Rijal di Ciruas. Karena kalau ngomongin soal Ciruas, di benak saya tuh ini banyak pedagang-pedagang yang harusnya juga bisa jadi potensi penghimpunan zakat juga Pak ya. Karena kalau ngomongin soal pedagang, tadi juga ternyata disebutkan dari dunia pendidikan, guru-guru juga udah ada salurannya, ibaratnya kalau mereka bayar zakat, infak sodako, ternyata langsung masuk ke Basnas Kabupaten Serang Pak ya. Kalau untuk pedagang atau UMKM saat ini seperti apa? Apakah udah ada kerjasamanya atau belum? Sudah, cuma lagi-lagi tadi itu belum optimal. Belum optimal. Maka perlu nampaknya kita juga mencari sebuah regulasinya lah. Berarti ditunggu supaya lebih optimal lagi, karena harusnya sih UMKM di Kabupaten Serang ini banyak ya. Dan insya Allah mereka bisa jadi muzaki semua. Nah, insya Allah, amin. Amin ya. Dan tadi sempat kita singgung ngomongin soal zakat produktif gitu ya. Tadi Bapak juga udah nyebutin soal pembangunan bedah rumah untuk hunian tidak layak huni, terus juga ada beasiswa, terus juga ada pemberian modal usaha. Selain itu yang ngomongin soal zakat produktif ini apa aja sih Pak yang kita ada Zmart ya. Zmart itu apa? Warung lah ya. Warung, mungkin kayak minimarket gitu kan ya. Kayak minimarket. Jadi, tapi sasaran kita terutama adalah pedagang-pedagang kecil lah ya. Ada yang pedagang kecil ya, sampai kepada angka yang lebih ya naik sedikit lah gitu.
Ada yang seperti itu. Cuma lagi-lagi ini nampaknya nanti sebagai bentuk evaluasi kita perlu pendampingan tadi. Oh iya. Ya, perencanaan. Karena kadang-kadang mohon maaf, ada juga yang mengajukan dia semangat proposalnya bagus. Ya, tetapi pelaksanaannya tidak bagus. Ini karena memang di samping pengalaman dia tidak ada, maka kita itu akan lebih prioritaskan bantuan-bantuan kalau modal ya untuk pemberdayaan itu kepada mereka yang sudah jalan. Mereka sudah jalan, cuman kurang modal nih. Dan akhirnya mereka masih ya butuh modal lah mungkin karena banyak kebutuhannya daripada penghasilannya sehingga banyak utangnya dengan modal-modal dapat pinjam, bahkan ya minjem ke retenir segala macam. Kan kita harus antisipasi ini. Jangan untuk menyelamatkan mereka dari sisi syariah supaya jangan minjem ke bank keliling dan segala macam. Kita lakukan seperti itu walaupun sekali lagi denyutnya lebih besar mereka-mereka yang bank keliling daripada kita gitu. Jadi itu upaya ibaratnya zakat produktif tadi itu ya. Kalau tadi ya mikir kayak jangan-jangan dari Basnasnya ini kayak nunjuk orangnya gitu. Khawatirnya kan memang nggak optimal. Ternyata memang orang yang mungkin udah punya usaha atau pengen bikin usaha ini bisa mengajukan, Pak ya. Bisa mengajukan. Berarti kalau syaratnya apa aja nih? Kalau mungkin ada masyarakat Kabupaten Serang yang ingin menaikkan taraf hidupnya ibaratnya gitu. Pengen bikin usaha. Apa yang harus disiapin supaya ibaratnya ACC nih dari Basnas Kabupaten Serang? Ya, sederhananya pastikan mereka yang akan menerima ini ada termasuk 8 mustahik itu. Artinya dia orang miskin, dia orang fakir dan seterusnya. Kemudian administrasi biasa pastikan dia orang Kabupaten Serang. Ya, secara domisili dan dengan KTP dan tidak neko-neko lah. Ya, artinya segitu aja cukup. Datanglah kepada mereka dengan cukup KTP dan keterangan dari desa. Ya nanti yang lain-lain bisa menyusul. Benar-benar. Gitu. Jadi segampang itu ya. Jadi kayak KTP terus juga surat keterangan tidak mampu dari kelurahan ya. Itu tinggal dibawa aja. Nanti kayak persyaratan lainnya sambil jalan nanti. Itu benar-benar dibantu dan didampingi sama teman-teman Basnas Kabupaten Serang, Pak ya. Nah, tentunya buat masyarakat Kabupaten Serang. Kalau di luar Kabupaten Serang ya udah datang ke wilayahnya masing-masing. Oke, dan kalau ngomongin soal masyarakat, sebenarnya peran masyarakat selain jadi muzaki nih Pak, untuk bisa apa ya ibaratnya mendukung program-program Basnas, apa aja sih yang bisa dilakukan masyarakat? Sesungguhnya kita pernah juga dan akan terus kita lakukan berkolaborasi ya dengan baik itu lembaga-lembaga kepemudaan, ya, Karang Taruna, Remaja Masjid dan yang lain. Kami senang sih sesungguhnya dengan mereka. Ya, atau juga dengan lembaga masyarakat ormas Islam ya, baik itu kalangan Muhammadiyah, NU, Matlul Awan dan lainnya. Dan kita setiap punya cara selalu mengundang mereka. Ini sebagai bentuk kolaborasi lah ya. Kemarin juga bisa secara santunan yatim itu kita undang mereka. Ya, ini sebagai bentuk kita perlu kerjasama, kolaborasi dengan mereka. Termasuk juga organisasi apapun yang tujuannya kita mari kita besarkan bentuk berkontribusi maslahat kepada masyarakat dan saya yakin mereka juga setuju dengan itu. Gitu. Jadi nggak cuma jadi muzaki, sebenarnya kita bisa mendukung program-program dengan apa yang bisa kita lakukan aja gitu ya. Mungkin bisa jadi relawan, mungkin bisa ya Pak ya. Itu bisa membantu program-program dari Basnas Kabupaten Serang juga. Terus juga ya mungkin bisa mengedukasi tetangga, mengedukasi orang-orang terdekat soal ayo deh bayar zakatnya lewat Basnas aja gitu ya. Infak sodakohnya ya walaupun sedikit-sedikit disalurkan lah ya, daripada buat belanja mulu. Terus juga dipakai buat yang tidak tidak produktif gitu ya. Mending dipakai buat infak sodako, karena itu bisa untuk membantu saudara-saudara di Kabupaten Serang juga ya Pak ya. Oke, dan kalau untuk saat ini nih Pak, gimana kita bisa mengukur keberhasilan dari program
balik lagi ngomongin soal pemberdayaan. Ada indikatornya nggak sih Pak dari pemberdayaan yang ada di Basnas Kabupaten Serang, misalkan setelah dikasih modal usaha, nah indikator ternyata program ini berhasil, dilihatnya dari mana? Apakah ketika dia udah bisa jadi muzaki atau seperti apa deh? Ya, emang itu salah satunya ya. Begitu kita kasih modal, paling tidak dia bertahan lama, paling tidak setahun 2 tahun, kemudian ini lagi ya, memang itu perlu kita evaluasi. Syukur-syukur dia bertahan lama, kemudian betul-betul merubah dan itu berkembang. Dan ada ya beberapa satu, dan cuman walaupun ya persentasenya daripada apa yang berhasil banyaknya yang tumbang tadi ya, karena tadi memang ada faktor-faktor baik internal ataupun eksternal, atau mungkin juga dari Basnasnya ya. Tadi itu misalkan pendampingan yang kurang. Ya, itu seperti itu kira-kira. Oke, jadi harapannya sih mereka-mereka yang mendapatkan bantuan modal dari Basnas Kabupaten Serang ini nggak cuma jadi muzaki, tapi juga bisa mengubah orang-orang sekitarnya yang tadinya penerima manfaat jadi muzaki juga, Pak ya. Betul. Jadi merekrut karyawan-karyawan. Nah, itu kan membuka lapangan kerja juga ya. Oke, dan mungkin cita-cita besar apa nih yang ingin diwujudkan Basnas Kabupaten Serang kalau potensi zakat infak sodakohnya ini bisa dihimpun dengan optimal? Namun sebelumnya barangkali juga menyampaikan ya, menyampaikan dari ketua, yang seharusnya ketua itu Pak Haji Hasanuddin yang menyampaikan, karena beliau ada halangan maka mewakilkan kepada saya. Pertama, ucapan dari beliau itu adalah terima kasih ya. Kemudian juga kami berharap masyarakat juga mendoakan kami supaya kami amanah dalam menjalankan ini. Kemudian juga kita punya target di tahun 2026 ini terkumpul dana zakat 28 miliar. Ya, itu 28 miliar. Kemudian juga harapan kami tentu adalah memperluas wilayah, memperluas orang yang misalkan tadi kita beasiswa yang hanya tadinya 2.500 kita menjadi 3.000, menyantuni fakir yatim. Maksudnya ini bukan uang zakat untuk yatim, bukan ya, karena memang yatim itu tidak termasuk mustahik. Kalaupun kemarin ada kegiatan itu adalah kalaupun yatim itu adalah yatim yang fakir, yang miskin. Kita tidak undang fakir yatim yang kaya. Karena memang sekali lagi yatim bukan termasuk mustahik. Ya, tidak boleh. Nah, itu kita memperluas itu, dan kemudian juga kita ingin membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi ekonomi dengan pemberdayaan tadi, atau juga adalah rumah mereka yang tidak layak huni kita bantu, termasuk mengedukasi, meningkatkan pendidikan dengan kita memberikan beasiswa kepada mereka ya, sampai juga memang kalau kabupaten kan hanya tingkat SD, SMP ya. Kalau SMA itu kewenangannya provinsi. Serasa gitu. Oke, jadi itu cita-cita besar tentunya, dan sebenarnya nggak cuma cita-cita kalau udah optimal aja, tapi ini adalah target yang ingin dikejar teman-teman dari Basnas Kabupaten Serang. Ya tadi penerima beasiswanya jadi lebih banyak, terus juga penerima manfaatnya lebih luas lagi, dan tentu kita sebagai masyarakat bisa mendukung berbagai program-program dari Basnas Kabupaten Serang dengan apa yang kita lakukan. Salah satunya ya yang paling mudah adalah sebagai muzakinya ya, kita salurkan zakat kita, infak sedekah kita lewat Basnas Kabupaten Serang, karena semuanya sudah jelas, transparansinya, programnya juga banyak banget. Tentunya ini adalah untuk kemaslahatan umat khususnya yang ada di Kabupaten Serang. Dan sebenarnya nggak kerasa nih udah hampir 1 jam lebih kebersamaan kita sama Bapak. Dan mungkin sebagai penutup nih Pak, apa pesan Bapak buat masyarakat Kabupaten Serang khususnya supaya semangat gitu ya, berbagi melalui zakat, infak, sedekah, dan benar-benar jadi gerakan bersama lah supaya kemaslahatan umat ini bisa tercapai. Pertama saya menyampaikan ya dari salah satu ayat, wa fi amwalihim haqqun ma'lumun,
bahwa di harta mereka itu ada hak orang lain. Iya. Jadi dikala kita punya duit, apalagi sampai satu nisab, keluarkan. Dikala seorang muzaki, orang kaya tidak mengeluarkan zakatnya, itu berarti dia memakan hak orang lain. Oleh karena tunaikan itu zakat. Kemudian saat menunaikan zakat, kami berharap itu sampaikan melalui Baznas, ya, melalui Badan Amil Zakat, supaya lebih merata, ya, lebih merata dan insya Allah adil. Kemudian juga silahkan bertanya, silahkan konfirmasi, ya, silahkan memberikan masukan kepada kami. Ya, dikala ada keraguan, dikala perlu ada yang perlu dikoreksi, silahkan datang kepada kami. Ayo kita bareng-bareng bersama-sama menjalankan amanah ini, amanah dari Allah, ya, dalam konteks syariah atau juga merupakan amanat dari negara. Dan ini adalah undang-undang tentang zakat ini. Ya, kemudian kami berharap juga kemaslahatan semakin luas dan bersama-sama untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Serang khususnya lebih bahagia. Itu dia ya, mudah-mudahan tercapai dan semangat untuk menyalurkan zakat kita, infak sedekah kita kepada Basnas Kabupaten Serang ini semakin tinggi, tentu untuk kemaslahatan umat di Kabupaten Serang juga. Dan ini nggak cuma untuk di Kabupaten Serang ya, tapi juga di daerah lain. Ayo deh kita salurkan zakat, infak sedekah kita di wilayah kita lewat Basnas di daerah kita. Mudah-mudahan kemaslahatan umat ini bisa merata di seluruh Banten dan nggak ada lagi yang jatuh miskin ya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Abdul Muhyi sudah meluangkan waktunya datang ke sini. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi nih Pak dengan pembahasan lainnya. Insyaallah. Oke, dan itu dia pembahasan kita pada pagi hari ini, Harmoner Sobat Prima dan juga sahabat KIS. Bincang-bincang kita bersama Bapak Haji Abdul Muhyi MPD selaku Wakil Ketua 1 Basnas Kabupaten Serang, dan kita bakal berjumpa lagi di bincang-bincang lainnya di Sapa Pagi Indonesia. Akhir kata Bian Oktari undur diri. Selamat siang. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.